Mikrochip bagi Kristus. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kontroversi mikrochip adalah lagu lama yang diputar terus-menerus dikaitkan dengan antikris, bahwa mikrochip adalah alat setan. Seolah-olah jika dipasangi mikrochip, maka orang tersebut menjadi milik setan dan akan bertingkah laku sebagai antikris. Sekarang isu ini muncul lagi dikaitkan dengan vaksin COVID-19 yang katanya suntikan vaksin telah disisipi dengan mikrochip. Malahan ada yang bersaksi setelah disuntik vaksin lalu kehilangan damai sejahtera dan tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Akibatnya banyak orang yang menjadi takut dan hidup dalam kebimbangan seperti orang yang tidak punya pengharapan akan kuasa pemeliharaan Allah. Lalu seorang teman saya secara sarkastik mengusulkan, mengapa tidak dibuat saja mikrochip pro Kristus, di mana orang yang diinjek akan menjadi milik Kristus sehingga tidak perlu lagi penginjilan. Serius? Sekarang timbul pertanyaan, apakah benda-benda jasmani bisa mempengaruhi kerohanian kita? Mungkin kita jawab, tidak ada atau tidak mungkin. Tetapi faktanya banyak benda-benda di dunia ini yang begitu menarik hati, jauh lebih menarik daripada Kristus. Bahkan tidak jarang iman seseorang dinilai dari banyaknya benda yang dimiliki. Jadi, kalau penilaian kita kepada sesama atau diri sendiri didasarkan pada hal-hal jasmani, bukankah itu lebih berbahaya daripada mikrochip? Contoh sederhana adalah uang. Uang hanyalah benda jasmani biasa terbuat dari kertas, yang tidak punya nyawa atau kekuatan untuk mengubah kerohanian seseorang. Tetapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan yang menjauhkan kita dari Kristus. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi bukan bendanya tetapi sikap kita yang menentukan. Artinya, jangan menyalahkan benda, tetapi salahkanlah sikap kita sendiri. Kitalah yang memutuskan mengabdi kepada Tuhan atau setan. Karena itu sebagai orang Kristen, kita perlu cerdas sehingga tidak mudah dibohongi hoak yang tidak jelas kebenarannya. Tidak ada hubungan antara mikrochip dan tanda 666 di tangan dan dahi sebagaimana yang tercatat dalam Wahyu 13 ayat 18. Itu hanyalah teknologi yang menjadi sarana memudahkan kehidupan jasmani. Intinya, tidak ada kuasa di luar sana yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi berita apapun yang mendatangkan ancaman dan ketakutan pastilah bukan berasal dari Tuhan. Karena itu, tolak setiap berita yang mendatangkan intimidasi, ancaman, dan hukuman. Injil adalah kabar baik yang mendatangkan kelepasan, sukacita, dan damai sejahtera. Haleluya. Teknologi adalah hikmat yang diberikan Tuhan bagi kemuliaannya, bukan menjadi musuhnya.